Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terus langsung ya. Untuk berdoa dimulai. Saya ingin presentasi terlebih dahulu gitu. Kelas 11 Aditya. Ya, Afifah. Muka. Alif. Alifah. Alia. Davin. Dimas. Enggar Dwi. Enggar Saputra. Ferdian. Jafar. Jafis. Siva. Kartika. Monica. Risen. Naila. Nailia. Noval. Nurul. Prima. Dan ada satu anak yang tidak masuk di dalam sebelumnya kita kan sudah belajar tentang lokasi strategis Indonesia ya, lokasi astronomis, lokasi geografis, biologis, kemudian ada sumber daya alam sudah kita pelajari ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya, karena masuk ke bab baru. Bab baru ini tentang keanekaragaman hayati atau persebaran flora dan fauna baik di dunia ataupun di Indonesia. Kalian pasti sudah pernah dengar sebelumnya ya, mungkin waktu SMP atau mungkin kelas 10 pada saat matkul biologi mungkin ya sudah pernah ya membahas itu. Jadi untuk materi hari ini ya adalah tentang keanekaragaman hayati. Sebelum kita mulai nih, kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin mengadakan kuis terlebih dahulu. Kuis untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang keanekaragaman hayati ya. Kalian bawa apa semua ya? Nah, silakan bisa dibuka HP-nya. Silakan dibuka di Google, join myquiz.com dan tuliskan kodenya ya yang ada di layar saya. Bisa dimulai ya? Siap semuanya? 3, 2, 1. Silakan. Silakan diisi.
ini diharapkan kalian mampu memahami konsep keragaman hayati. Kemudian mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi ada beberapa, nanti kita bahas sedikit ya. Kemudian mampu mengidentifikasi karakteristik sebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Tadi itu ada artian keanekaragaman hayati dulu ya. Tadi Mas Alif menyebutkan keanekaragaman hayati itu adalah flora dan fauna. Betul? Betul. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman kehidupan. Bisa flora, bisa fauna ya. Yang ada di bumi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu apa? Kemudian ada juga kita pernah mendengar yang namanya spesies. Pernah dengar? Spesies, gen, populasi, ekosistem gitu ya. Kali ini saya akan bahas 3 saja ya. Ada gen, kemudian spesies, dan juga ekosistem. Karena untuk yang secara lebih detail itu dibahas di mata pelajaran lain ya, pelajaran biologi. Untuk gen itu adalah genetik yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Dimana itu akan membentuk ciri khas dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi kita itu punya gen masing-masing ya. Kalau spesies, nah spesies itu adalah gabungan dari makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Spesies kucing, maksudnya kucing saja ya. Ada spesies tumbuhan, kaktus. Kemudian kalau ekosistem itu adalah interaksi ya, interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di dalam ruang muka bumi. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar keanekaragaman hayati. Ada bermacam-macam hewan, tumbuhan, terus itu ada tumbuhan ya, buah-buahan, sayuran. Kemudian di bawah ada gambar rempah-rempah atau bisa juga disebut tanaman obat ya, bisa ya. Nah ini ada pertanyaan nih, mengapa hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita? Dan apa yang akan terjadi jika semua keragaman itu hilang? Saya ingin sukarelawan satu dulu. Mengapa hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita? Itu dulu deh, siapa yang mau jawab? Afifah coba. Mengapa hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita? Karena kebutuhan, oke, merupakan kebutuhan bagi manusia. Terus ada lagi yang jawab. Coba, mengapa hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita? Kita kan makan tiap hari, makan apa? Hewan juga kan yang laut ya. Nah, Jiva, menurut kamu kenapa hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita, manusia manusia? Karena hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam yang dapat menyediakan banyak bagi manusia. Oke, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Bisa menjawab? Sudah diwakili sama Jiva. Oke, jadi tadi aku mau menjawab hewan dan tumbuhan itu penting bagi kita karena menyediakan kebutuhan manusia. Nah, terus Jiva tadi menjawab hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, kayak gitu ya intinya ya. Oke, betul sekali anak-anak ya. Seperti yang digambar, misalnya ada
bagaimana jika keragaman itu hilang? Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, kira-kira apa yang akan terjadi pada manusia? Bagaimana Mbak Ujud? Coba dijawab. Dari Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan itu kepunahan hayati atau kepunahan keanekaragaman hayati itu terjadi karena 3 faktor: kerusakan habitat, hilangnya habitat, dan eksploitasi flora fauna. Nah, ini semua dilakukan oleh manusia ya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus peduli terhadap keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Manfaatkan flora fauna yang ada secara bijak ya. Jangan berlebihan, manfaatkan sebijak mungkin. Nah, karena kalau keanekaragaman hilang, kita tahu akibatnya sendiri ya. Kita sendiri yang akan merugi gitu ya. Bisa saling menjaga. Ya. Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah sebaran fauna. Ada 3, ada Asiatis, yang tengah ada peralihan, dan yang timur ada Australis. Nah, itu Asiatis, peralihan, Australis itu dibatasi oleh garis sayap yang namanya garis Wallace dan garis Weber. Itu tadi di kuis ada ya? Ada apa yang benar? Ada yang salah juga ya? Setelah ini saya harap kalian tidak salah lagi ya. Jadi garis Wallace itu yang menghubungkan wilayah Asiatis dan peralihan. Peralihan itu yang di tengah ya, peralihan itu di tengah, Asiatis itu yang barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau yang timur itu Papua dan Maluku, itu masuknya Australis gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor ya, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Selalu dibagi menjadi 4. Ada iklim, kemudian fisiografis, pedagogik, dan TI. Nanti kita bahas lebih dalam lagi dalam diskusi. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa poin ya, tentang keanekaragaman hayati, sebaran, kemudian faktor, manfaat tadi ya, macam-macam ya. Kita akan diskusi ya. Saya akan menyediakan lembar kerja untuk setiap kelompok. Nah, kelompoknya akan saya bagi, ini totalnya ada 36 ya. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Nanti tempat duduknya langsung menyesuaikan ya anak-anak. Kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2 silakan, kelompok 3, 4, 5, dan 6 di paling barat ya. Silakan dengarkan dengan seksama. Kelompok 1 ada Naila, Kartika, Michelle,
20 menit. 20 menit ya. Ya. Pekerjaannya silakan ditulis di lembar tulis semuanya ya. Bulan. Si Angela, Gue lagi bingung. Kenapa? Burung. Ya, nama anggota kelompok ditulis ya di situ. Udah ya? Bisa mulai presentasi ya? Untuk presentasi itu nanti saya bagi ya. Kelompok akan mempresentasikan dan 3 kelompok lainnya akan memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan, atau silakan kalian diskusi pada saat saya kasih waktu ya. Nanti kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 4 akan ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 5 ditanggapi oleh kelompok 6. Untuk presentasinya silakan kalian berdiri di tempat duduk masing-masing saja ya. Anak-anak sudah bisa lihat? Sudah. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan. Nanti yang menanggapi adalah kelompok 2 ya. Kelompok 1 bergabung. Siapa yang akan mempresentasikan? Dan dari kelompok 1 akan mempresentasikan misi 2 investigasi faktor penyebab persebaran. Jelaskan mengapa ada perbedaan jenis tumbuhan yang tumbuh di pegunungan di daerah dataran rendah hingga puncak. Kaitkan dengan faktor geografis yang Anda temukan. Pertama, perbedaan tumbuhan dari dataran rendah ke puncak disebabkan oleh suatu suhu yang makin dingin. 2. Kelembaban dan cahaya yang berubah. 3. Serta tanah yang makin tipis sehingga terbentuk zona vegetasi berbeda sesuai ketinggian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya identifikasi tempat terpapar di bumi. Jawab, iklim suhu, curah hujan, dan kelembapan menentukan jenis tumbuhan atau hewan yang dapat hidup di suatu daerah. Contoh, kaktus di daerah kering, lumut di daerah lembab, tanah, kesuburan dan mineral tumbuhan dan hewan. Topografi, kesimpulan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 menanggapi ya. Kelompok 2 akan menambahkan intensitas cahaya. Intensitas cahaya matahari juga berbeda-beda di setiap ketinggian. Tanah, jenis tanah dan kesuburan juga berbeda-beda di setiap ketinggian. Sekian, terima kasih.
Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Informasi yang kami dapatkan tentang keanekaragaman. Keanekaragaman gen, keanekaragaman genetik mengacu pada variasi genetik yang terdapat dalam suatu spesies atau populasi. Contohnya, pada manusia dilihat dari warna kulit, tinggi tubuh, dan dagingnya. Pada tumbuhan, variasi warna bunga, mawar, merah, kuning, putih. Pada hewani, berbeda ras anjing, misalnya hijau, labrador, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perwakilan kelompok 3 mengapresiasikan presentasi dari kelompok 4 sangat bagus dan dapat menjelaskan semuanya dengan jelas. Dan saya juga ingin bertanya tentang kelompok 4, yaitu mengapa gen, spesies, dan sistem memiliki peran penting bagi kehidupan. Berikan pendapat kalian tentang pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 silakan bisa dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 level keanekaragaman ini. Karena masing-masing level memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan serta kekayaan alam. Itu terjadi karena ketiganya saling terkait dan membentuk kompleksitas ekosistem yang memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan. Sehingga semakin tinggi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, semakin kaya dan stabil ekosistemnya, serta semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang ada. Sekian dari saya. Saya berasal dari kelompok 5 akan mempresentasikan perbandingan ciri-ciri flora dan fauna dari ketiga wilayah tersebut. Yang pertama, wilayah Asiatis. Contoh flora, pohon meranti, keruing, dan pohon kapur. Contoh fauna, harimau, gajah, dan naga. Ciri khas umumnya yaitu mamalia berukuran besar, banyak jenis kera, ikan air tawar yang melimpah. Yang kedua yaitu wilayah peralihan. Contoh wilayah yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 5. Presentasinya udah bagus, tidak ada yang kurang. Cukup. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Perhatikan itu di bawah ya. Demikian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita sudah diskusi banyak mengenai persebaran, kemudian faktor dan lain-lain. Nah, saya minta tolong salah satu ya untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini atau apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Silakan salah satu menjawab. Siapa? Oke, Mbak Bisa, silakan. Bisa berdiri ya. Kesimpulannya, kita dapat memahami keanekaragaman hayati
pembelajaran pada siang hari ini ya anak-anak. Jangan lupa terus belajar ya. Dan untuk kesimpulannya tadi sudah disampaikan sangat baik oleh tiga teman kita ya.